Selamat malam saudara, kembali di Bisnis Talk Selasa malam bersama saya masih Sri Tarigan. Doni Salmanan telah divonis 4 tahun penjara atas dugaan dakwaan penyebaran berita bohong yang menyesatkan kepada korban Quatex oleh Hakim Pengadilan Negeri Bali Bandung kelas 1A. Keputusan ini membuat para korban dari Doni mengamuk. Kita bahas apakah hukuman yang diberikan kepada Doni Salmanan adil bagi korban? Maka untuk itu membahasnya telah bergabung bersama kita di studio pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Bisnis Talk. Sama-sama. Pada malam Boleh hari. buka ya? Boleh, silakan buka. Lalu kemudian telah bergabung juga bersama kita melalui Zoom Alfred Novel, korban dari Doni Salmanan. Selamat malam Mas Alfred. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Asep. Selamat malam juga Mas Alfred. Ya, dan tadinya Mas Alfred dan juga Kang Asep, kita juga mengundang Iqbar Firdaus, kuasa hukum Doni Salmanan. Tadinya katanya akan hadir, tapi ternyata hingga saat ini beliau tidak jadi hadir begitu. Tidak apa-apa, kita akan bahas lebih lengkap. Sebelum saya ke Kang Asep, saya ke Mas Alfred terlebih dahulu. Mas Alfred, saya melihat Anda mengamuk di persidangan usai dari hakim membacakan putusan vonis 4 tahun penjara kepada Doni Salmanan. Apa yang membuat Anda dan teman-teman mengamuk kala itu? Ya sangat kecewa Mbak karena keputusan yang dibuat hakim itu tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Karena tuntutan kita sudah jelas 13 tahun penjara dan restitusi pengembalian uang kepada korban Mbak. Oke. Dan dari putusan itu pula bahwa Doni Salmanan tidak perlu ganti rugi korban dan asetnya juga dikembalikan kepada Doni Salmanan. Apa yang Anda diskusikan dengan teman-teman lainnya? Nah ini dia yang membuat kita sangat kecewa karena setelah duplik tanggal 8 itu malam-malam kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk para korban siap-siap akan mendapatkan kekecewaan karena hasilnya bahwa uang itu akan dikembalikan ke terdakwa Doni Salmanan dan hukumannya sangat ringan begitu Mbak. Anda tahu dari mana? Info itu dari mana? Untuk informasi itu kita dapatkan dari salah satu korban juga di dalam paguyuban. Kebetulan dia memang ada keperluan ke Mabes Polri dan mendengarnya begitu Mbak. Mendengarnya dari? Sinyal. Maksud Mas Alfred dan teman-teman di sini ada permainan begitu kalau saya singkat? Betul sekali Mbak, betul. Karena logikanya aja 1 minggu sebelum keputusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa uang itu akan dikembalikan kepada Doni Salmanan dan keputusan pun akan hukumannya akan ringan sekali begitu Mbak. Ringan sekali, apakah Anda juga mendengar dimension cuma 4 tahun? 4 tahun itu udah jelas, cuman karena potongan hukuman itu kan jadi sekitar 3-2 tahun. Begitu. Ya, maksud saya sebelum hakim membacakan putusan itu di pengadilan, Anda dan teman-teman sudah jelas mendengar bahwa ada putusan 4 tahun penjara bagi Doni Salmanan? Betul sekali Mbak, makanya kita menyiapkan banner dan tulisan semua sesuai dengan informasi yang kita dapat, tetapi kita masih mengkeep informasi tersebut sampai keputusan itu terbukti atau tidak, sesuai atau tidak dengan informasi yang kita dapat. Makanya di video pun sudah ada kan hasil putusan yang hakim buat begitu Mbak. Oke, nah setelah mendengar putusan yang dijatuhkan hakim kepada Doni Salmanan, apa yang dilakukan Anda dan juga teman-teman lainnya? Apakah sudah mengajukan banding? Untuk dari pihak JPU-nya kita sudah melakukan banding Mbak. Dan untuk saat ini kita masih berkoordinasi untuk lebih lanjutnya ke pihak Komisi Yudisial begitu. Oke, baik. Nanti saya lanjut ya ke Mas Alfred. Sekarang saya ke Kang Asep. Kang Asep, kita mendengar hakim memutuskan hukuman 4 tahun penjara dan dendanya 1 miliar kepada Doni Salmanan. Jauh sekali dari tuntutan jaksa dan ya Mas Alfred dan juga korbannya langsung ngamuk di tempat kala itu. Langsung teriak meneriaki hakim. Anda sendiri melihat kasus ini seperti apa? Maksudnya hukuman itu sudah pantas atau terlalu rendah atau nggak masuk akal? Yang pertama kita hormati itu putusan. Ajas res judicata per habetur.
Nah, tentu kita punya catatan khusus terhadap putusan itu. Nah, yang menarik itu dipertimbangkan di dakwanya di pasal 45A ya. Nah, jadi ada kebohongan kepada konsumen dan menyesatkan menimbulkan kerugian konsumen. Ya. Pasal 45 jelas itu terbukti ya. Nah, kalau pasal itu terbukti ada penyesatan terhadap konsumen menimbulkan kerugian karena kebohongan disesatkan itu, kan prinsip pencucian uang itu kemana uang mengalir. Ya. Seharusnya ketika pasal itu terbukti dan itu hasil kebohongan dan menyesatkan itu, harus pencucian kena kan kemana uang mengalir. Uang itu kan jelas dari mana. Kedua, profesi Doni ini sebagai apa? Dapat uang sekian miliar kan, 23 miliar kurang lebih Alfred yang tahu ya. Mereka kerugian konsumen 17 miliar. Kan harusnya menurut KUHP itu kalau pidana asalnya terbukti dan itu hasil kejahatan, maka uang itu menurut KUHP pasal 39 dan 46 dikembalikan kepada siapa? Ya mereka korban ini, bukan kepada terdakwa. Ya, nah itu yang pertama yang aneh. Dan lebih aneh lagi di pertimbangannya karena aturannya tidak jelas. Loh, ini kan tidak konsisten. Di atal menyatakan terbukti, terlepas jumlah hukuman dulu ya, terbukti ada penyesatan konsumen dengan kebohongan menimbulkan kerugian, harusnya otomatis pencucian uangnya terbukti. Ya. Makanya harus ancamannya lebih berat satu itu. Yang kedua lebih menarik lagi ya. Nah, ketika misalkan dinyatakan penyesatan menimbulkan kerugian dan hakimnya menyatakan tidak jelas, padahal kan aplikasi aplikator tentang kuatek ini menurut OJK ya ada perundang-undangan komoditi berjangka. Itu nggak boleh. Ini kan ilegal kan. Jadi ngumpulkan duit tanpa izin ya nggak logis. Ya, tapi jangan ini seorang suka menafsirkan beda. Judi itu adalah 303. Ini adalah konsumen yang disesatkan dengan kebohongan. Harusnya sekali lagi ya, itu terbukti, maka pencucian uang juga terbukti. Satu catatan. Yang kedua yang menarik adalah Alfred katakan ya, justru ketika publik sudah tahu akan terdakwa dikembalikan kepada terdakwa barang bukti, saya kira harus ditelusuri karena putusannya menurut saya janggal gitu kan. Sangat-sangat janggal, tidak masuk akal. Ilegal lah, sama dengan perbuatannya Doni ya, juga ilegal, nggak logis juga sama kan, urutannya 2L ya. Ini juga harus, makanya harus dilaporkan tidak hanya ke Bawas menurut saya ya, tidak hanya ke KY, harusnya ke Bawas ya. Badan Pengawas Mahkamah Agung ya, itu harus dilaporkan kecurigaan. Karena menariknya apa lagi, kan logika publik juga sama kebandingkan dengan putusan negara tetangga sebelah misalkan kan, yang Tangerang gitu kan, itu juga kan berbeda jauh gitu kan. Tapi yang jelas tadi saya katakan, jelas-jelas aturannya ada. Barang bukti itu tidak bisa dikembalikan ke terdakwa apapun alasannya, nggak bisa ya. Kalaupun sejeleknya kan dirampas karena itu dipakai kejahatan kan, negara dulu biar mereka gugat. Tapi kan kenyataannya mereka konsumen ini AP dan kawan-kawan dibikin paguyuban, disatukan sesuai pasal 98 dengan tuntutan jaksa, nuntut serapatnya hukumannya 13 tahun dan ganti rugi. Nah kalau sekarang dinyatakan salah karena itu pencucian tidak terbukti, itu tidak logis. Doni Salmanan hanya terbukti katanya melakukan kebohongan. Iya, kebohongan kan menimbulkan kerugian kan. Ketika kerugian, duitnya yang terkumpul sekian miliar menjadi barang-barang mewah, harusnya kan dikembalikan kemana itu asal. Duit yang berasal dari siapa? Dari konsumen. Oke, artinya kalau kita ringkas, Anda menemukan terlalu banyak kejanggalan. Ya. Dan kemudian untuk hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Oh, sangat-sangat ringan. 4 tahun itu sangat ringan. Nanti kan dia berjalani setengahnya di luar. Di luarnya menikmati dengan kemewahannya lagi. Itu hasil kejahatan kan. Jadi nggak logis. Jadi tidak logis dan harusnya lebih dari itu atau sesuai dengan tuntutan ya, jaksa. Kan, ya, setidak-tidaknya ya 2/3 jasa syukur-syukur sama tuntutan jasa. Ini kan membahayakan. Ya. Kalau semua kan, kalau ini dilakukan permainan aplikasi-aplikasi yang selama kemarin itu beredar itu ya, kuatek dan sejenisnya dibiarkan dan itu ilegal ya kan berbahaya. Konsumen kan taunya pengen cari untung. Bukan judi loh ya, hati-hati. Cari untung, tapi karena mereka tidak tahu. Nah, terpesona dengan penampilan Yawah itu. Flexingnya itu. Flexing yang skema Ponzi lah sebenarnya kan asalnya gitu kan. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi Kang Asep. Yang jelas sekali lagi saudara, saya tegaskan sekali lagi ya bahwa sebenarnya kami sudah mengundang pihak Doni Salmanan dan kami ingin sekali mengcover kedua pandangan, tetapi karena memang kuasa hukum dari Doni Salmanan akhirnya mundur tidak hadir di Bitok pada malam hari ini. Kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya. Tetap di Business Talk. What a year. 2022 adalah tahun yang luar biasa. Bikin geleng-geleng kepala, bahkan sampai ngelus-ngelus dada. Anak muda mana yang tidak iri dengan Doni Salmanan dan juga Indra Kents? Karena hobi flexing, pamer harta,
berpangkat Crazy Rich. Tapi ternyata apa? Bukan harga halal bos, hasil nipu-nipu. 2022 adalah ketika Sultan Abal-Abal masuk rutan. Muda, mental maling. Miris. Sorry nih kalau misalnya ada yang kebuka luka lamanya akibat ambisi investasi tapi gelap mata dan berakhir boncos. Nah, Doni Salmanan adalah orang yang andil merugikan masyarakat sampai 24 miliar rupiah lewat investasi bodong Quotex. Sementara Indra Kents adalah si palsu Crazy Rich yang merugikan masyarakat lewat kasus binomo sampai 83 miliar rupiah. Nasib si Rio Flexing tanpa rasa dosa ini rupanya berbeda di ujung palu hakim. Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Padahal tuntutan jaksa adalah 13 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan penjara. Doni juga dituntut untuk membayar ganti rugi sampai 17 miliar rupiah. Tetapi keputusan hakim lumayan bikin kaget banyak orang. Karena terlalu ringan. Bagaimana dengan Indra Kents? Vonis hukum yang mesti ditanggung ialah 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 10 tahun penjara. Beda nasib memang dengan Doni Salmanan, tapi bagaimanapun juga apapun kontroversinya, kedua orang ini jahat. Hapuslah mereka dari inspirasi daftar orang yang kaya mendadak. Nonsense guys, mau kaya? Ya kerja. Anyway, beda nasib di ujung palu hakim. Di manakah keadaan bagi para korban? Bisakah para korban menuntut kembali uang mereka? Saya Alvin Fridianto dan juru kamera Oke Kurniawan, Bisnis Talk. Ya, kembali di Bisnis Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Yuwono Triatmojo, jurnalis investigasi Kelontong. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Yuwono. Mbak Ilona. Oke, nanti saya mau tanya ke Mas Yuwono soal pandangan Anda terkait ini. Tapi sebelumnya tadi kalau kata teman saya bilang muda tapi mentalnya maling, begitu ya. Langsung ada 2 contoh anak muda yang dulu banyak fansnya nih, Ya, Kang, gitu. Sebelum saya nanti ke Mas Alfred lagi, Kang Asep, begini. Kita ada 2 kasus ya, Ya. mirip-mirip lah 11-12. Tapi vonisnya sangat berbeda. Ya. Pandangan Kang Asep, apa yang janggal di sini? Ya, harusnya kan ini polanya pengumpulan uang ini sama kan, entah aplikasinya berbeda ya, nggak ada masalah. Cuman kan orang narik duit dikumpulin dari publik. Kan ketika modusnya sama, katakan yang paling gampang pembunuhan, pencurian, harusnya kan tidak jauh berbeda putusannya kan, minimal vonisnya 1 itu. Jelas itu ya, 4 sama 13 itu atau sekian tahun itu jangan berbeda. Tapi yang menarik bagi saya tadi, uang hasil kejahatan harusnya pencucian uang, itu udah jelas sekali di Undang-Undang Pencucian Uang kemana uang mengalir atau disamarkan, uang tidak bisa kembali sejak kapan. Ya, uang hasil kejahatan kembali kepada terdakwa. Itu jadi pertanyaan saya dengan pertimbangan hakim, karena aturannya tidak jelas. Loh, tanpa melihat aturan undang-undang komoditi berjangka dan sebagainya, ya kan pidana asalnya terbukti ngumpulin duit, orang dirugikan. Ketika dirugikan, duitnya dari mana? Dari konsumen. Ketika dari konsumen, ya kembalikan. Ya, nah, kalau kembalikan ke terdakwa, lo besok lusa ya akan dilakukan hal yang sama, orang tinggal nipu aja. Ya, nggak akan ada efek jerah dan mungkin akan muncul Sultan Abal-Abal yang lain yang baru dan menjerat banyak korban gitu ya. Saya ke Mas Alfred lagi. Mas Alfred, kalau Anda berani dan Anda mau mengatakan Anda itu dan teman-teman sebenarnya dengar informasi dari mana kalau sudah ada putusan kesepakatan sebelumnya? Putusan kita dapat dari salah satu korban, kebetulan dia ada urusan ke pihak Mabes Polri dan mendapatkan hal itu. Pembahasannya ya hanya ya bersabar, yang kalian dapatkan hanyalah kekecewaan karena semuanya sudah diatur bahwa uang akan dikembalikan ke pihak Doni Salmanan dan hukuman sangatlah ringan begitu. Oke, tadi Kang Asep itu juga meminta korban tidak hanya ke yudisial tapi juga ke Bawas. Apakah Anda dan teman-teman akan mengikuti saran dari Kang Asep? Betul sekali Mbak, Kang Asep. Kita juga memang akan ke pengawas Mahkamah Agung juga untuk melaporkan hal tersebut. Gitu. Oke, baik. Mas, saya mau tanya, sebenarnya Mas Alfred itu rugi berapa ya dari investasi Quotex, lalu kemudian Anda kenal Doni Salmanan, itu di mana?
saya mendapatkan kerugian itu 268 juta. Sendiri. Dan saya pun Maret 2021 saya cek YouTube lah. Ternyata ada promosi flankingnya Doni Salmanan. Karena penasaran akhirnya saya cek, saya tonton. Tambah penasarannya lagi bahwa dia seorang lulusan SD, juru parkir. Ternyata 2021 dia menjadi sultan gitu. Oke, jadi Anda merasa tadinya Doni Salmanan itu bisa menjadi role model ataupun inspirasi gitu ya? Betul sekali, karena modalnya hanya 300.000 dia di akun YouTube-nya gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Yuwono. Mas, kita melihat kasus ini sebenarnya harus dilihat dua sisi ya. Mungkin memang benar ada investor rugi jadi korban atau sebenarnya bukan korban. Ya udah tahu sebenarnya begitu. Kalau Anda dari investigasi yang Anda lakukan begitu, apa yang bisa kita simpulkan dari redaksional? Siapa yang paling salah di sini? Apa yang perlu kita benahi di sini? Oke, baik. Dari banyak kasus investasi bodong yang telah tulis oleh kontan gitu. Jadi memang kalau untuk nasabah itu atau investor itu banyak motifnya ya Mbak. Mulai dari mereka yang kemudian benar-benar menjadi korban atau mereka yang punya niat tanda kutip lain gitu. Jadi memang mereka masuk dari awal, mereka punya kedekatan hubungan dengan pendiri sehingga mereka kemudian menyebarkan lewat berbagai media sosial segala macam. Ini kan motifnya berbeda-beda ya. Dan kadang-kadang orang-orang yang kemudian yang punya jabatan tinggi, maksudnya punya level tinggi di suatu investasi itu kemudian mereka menikmati keuntungan dari downline di bawahnya. Itu kalau beberapa kasus investasi yang model skemanya MLM ya. Nah kalau untuk binomo ini kan memang dia skemanya kalau OJK nyebut itu udah kayak judi gitu ya. Ya, mirip. Seperti itu, mirip judi. Nah ini asal nebak itu akan naik atau turun, dia akan dapat keuntungan dari situ. Nah kalau seperti hal ini ya otomatis kita akan melihat lagi bahwa sebenarnya persoalan edukasi ini menjadi PR banget, PR di masyarakat ya. Sebenarnya literasi yang seperti apa gitu. Selama ini kan kita selalu bilang legal, terus juga tapi mungkin yang paling penting itu ya memang logisnya itu. Jadi psikologi ekonomi, psikologi investasi itu kemudian harus menjadi perhatian dari pengambil kebijakan juga gitu. Bagaimana kemudian bisa melogika keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat dan masyarakat pun mau gitu untuk masuk ke situ gitu. Sudah pasti kalau di ranah investasi semakin tinggi resiko tentu akan semakin tinggi imbal hasil tentu akan semakin tinggi resiko yang dia harus dihadapi gitu kan. Itu sudah hal yang pasti kayak gitu. Nah, ini tentunya nggak bosan-bosan jadi pelajaran masyarakat. Sudah banyak sebenarnya kasus-kasus investasi sudah lebih dari 10 tahun lebih lah. Dan mereka terang-terangan loh. Dan mereka media sosial terang-terangan. soalnya kan. Iya betul. Apalagi sekarang ya kebetulan kemarin juga masa pandemi ya. Jadi kemudian masyarakat punya waktu lebih banyak untuk kemudian ada surveinya itu. Betul hal seperti itu yang kemudian harus kita cermati. Di masa pandemi malah banyak yang bertumbuh hal seperti itu karena secara data pun kita lihat dari itu memang jumlah orang yang habisin waktu untuk bermain media sosial saja itu sudah berkali-kali lipat naiknya begitu. Kang Asep, sebelum saya ke Mas Alfred, kalau misalnya ini kan dari kacamata Kang Asep yang aku lihat adalah ini sudah sangat tidak masuk akal putusannya. Kalau tadinya masuk akal, berarti korban boleh mendapatkan uangnya kembali. Itu harusnya yang ada. Ya, jadi kata kuncinya kan pasal 45 itu kebohongan, menyesatkan, kerugian. Nah, tadi betul katakan beliau. Ya, cuman tadi persoalannya apakah mereka tahu nggak? Ya. Dan tadi beberapa motif itu kan pasti mereka nggak semua sama tadi katakan. Nah ketika mereka dirugikan bagi mereka yang tidak tahu tergabung dalam paguyuban, mereka berhak. Tapi kata kunci lagi sekali lagi, apa tuh? Ya sejak kapan terdakwa menerima barang bukti? Itu yang jelas sekali tidak boleh apapun juga. Pilihannya pasal 39 KUHP 46 itu dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemiliknya, tidak pernah ada kata-kata dikembalikan kepada terdakwa. Mengada-ngada maksudnya? Ya kalau itu bukan mengada, jelas. Sekarang kan profesi tadi disebutin maaf ya, tukang parkir lah, 300.000 lah. Itu kan bahasa keuangannya kan tidak semuanya dengan profesinya, karakternya gitu kan. Itu bukan profesinya dia, duit itu bukan hasil karya. Dia juga mengatakan kan duit itu kan ngumpulin gitu kan. Terlepas mereka sejak awal spekulasi, ingin cari untung,
Kan masalah pasti di antara mereka tuh sekali lagi tadi di situasi pandemi kan yang mendapatkan sesuatu karena bahkan dengan kesultanannya tadi kan pamer semua dan keibadahannya dan keamalannya dipamerkan. Siapa yang tidak tertarik? Artinya orang kita tahu masyarakat Indonesia itu kan ingin wah. Kata orang Jawa itu ojo ini kaget kan nggak pasti ikutan kan. Nah ketika ikutan sekarang ternyata itu kebohongan dan itu menyesatkan, itu menimbulkan kerugian. Uang siapa itu? Nah uang konsumen itulah. Nah uang konsumen itulah sejak kapan harus dikembalikan kepada terdakwa? Itu kan hasil kejahatan. Di mana juga hasil kejahatan paling jelek ya dirampas untuk negara, itu paling masuk akal. Mereka nggak gugat ke negara. Cuman kalau sekarang dapat kepada terdakwa, saya sendiri bingung gitu, walaupun memang pernah ada putusan Mahkamah Agung ya mengembalikan ke terdakwa, tapi kita senyum-senyum aja. Makanya pertanyaannya, ya nanti terdakwa melakukan kejahatan apapun, ya tinggal kembali ke terdakwa. Orang tinggal maling yang dihukum gampang. Ya. Tapi gini Kang, peluang dari korban untuk menuntut haknya mereka setelah mengajukan banding sebesar apa? Ya, kembali. Nah, saya percaya sekali lagi saya menghimbau, ini kan pasti banding ke pengadilan tinggi. Saya himbau nih pengadilan tingginya kan, bacalah dengan jelas. Ya kalau itu masih dikuatkan, ya saya tidak tahu harus ngomong apa lagi, belajar lagi di mana gitu. Jadi pengadilan tinggi sekali lagi banyak teman saya, ketua pengadilan tingginya saya sebutlah, Heri Swantoro, Aslam Baslaman, beberapa teman saya yang berada di situ. Tolong gitu ya, Anda baca pasal-pasal itu. Kalau Anda ngikutin nguatkan, ya nggak tahu lah harus ngomong apa gitu. Saya kira harus pengadilan tinggi membatalkan satu itu. Kedua, Bawaslu Mahkamah Agung harus turun karena ini menarik perhatian publik ya. Jadi jangan lihat kasus Sambo melulu gitu kan. Jadi ikutin perkara ini dan juga kepada korban nggak usah segan-segan. Silakan lapor, saya bantu loh. Saya akan bantu gratis seperti saya bantu tadi. Asal datanya harus jelas, jangan katanya-katanya. Ada bukti bilang sama saya, ya misalkan apapun, setelah apapun, nanti kita laporkan ya ke Bawas supaya diperiksa. Karena ini betul-betul putusan yang mengagetkan dan bagi saya janggal. Sangat betul janggal. Sekali Kang, sangat. Oke. Mas Alfred, harapan dari Anda dan juga teman-teman kalau nanti setelah mengajukan banding itu apa? Ataukah cuma ingin uangnya diganti rugi atau juga menuntut hukuman pidana bagi Doni Salmanan yang lebih berat? Yang pertama karena kekecewaan kita terhadap hakim, Mbak, hakim anggota, saya sih memohon untuk hakim dan hakim anggota ini segera diusut. Karena dengan keputusannya dia bahwa regulasi Quatek itu masih buram, sama saja dengan hakim itu dan hakim anggota mengajak masyarakat terjerumus kembali seperti kita, Mbak. Seperti itu. Dan harapan terbesar kami salah satunya kita hanya meminta uang kami, meminta hak kami tidak meminta hak orang lain. Cukup kembalikan uang kami agar hidup kami normal kembali, hutang-hutang kami segera kami lunasi, begitu, Mbak. Oke, harapannya adalah untuk uang yang sudah ditanamkan dikembalikan, begitulah ya. Itu aja sebenarnya pokok utamanya. Betul sekali. Baik, saya ke Mas Yuwono dari yang kita dengar penjelasan Mas Alfred dan juga Kang Asep tadi. Kalau redaksional apa catatannya? Maksudnya lebih ke arah gini, ini kan sebenarnya ada regulator gitu ya yang memayungi itu semua. Tadi pun Anda mengakui bahwa harusnya edukasi yang kita ini kan literasi lah gitu ya. Tapi literasi yang seperti apa? Nah itu harus dikaji terus nih. Apalagi sekarang kan jumlah pengguna internet itu naik terus. Setiap tahun. Bahkan pandemi kemarin itu naik 7 kali lipat dengan pencapaian hanya 1-2 tahun pengguna internet di Indonesia. Apakah menurut Anda nanti korban ini menurut catatan investigasi Kontan akan bisa memenangkan banding di Bandung? Oke, baik. Ini memang pertanyaan sulit ya bahwa mengembalikan dana korban itu sebenarnya jadi saya mau cerita gini bahwa mohon Pak Asep koreksi kalau misalnya bahwa hukum pidana itu adalah ultimum remedium ya Pak. Jadi adalah upaya terakhir untuk kemudian memperbaiki suatu keadaan dari dari pelaku tindak pidana ini. Jadi saya ingin kasih contoh gambaran undang-undang terbaru yang kita punya nih, baru diketok tanggal 15 Desember kemarin, Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Oke, di situ saya ambil contoh pasal 4, saya ambil contoh kayak ini aksi pengumpulan dana masyarakat. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98, di situ disebutkan bahwa kepada para pihak yang kemudian mengumpulkan dana masyarakat
itu akan dikenakan hukuman pidana penjara 5 sampai 15 tahun dan denda 10 sampai 200 miliar. 10 miliar sampai 200 miliar. Oke, itu. Lalu kita lihat di Undang-Undang P2SK, karena P2SK ini kan omnibus law-nya sektor keuangan ya. Jadi merangkum sekitar, memperbaiki dan merevisi sekitar 17 peraturan yang ada di jasa keuangan. Nah, di undang-undang yang baru ini disebutkan bahwa untuk pengumpulan dana masyarakat tersebut itu dikenakan pidana penjara antara 5 sampai 10 tahun. Nah, ini menarik nih. Yang tadinya 5 sampai 15 tahun sekarang 5 sampai 10 tahun. Dan kemudian denda. Nah, kalau dendanya ini dari 1 miliar sampai 1 triliun. Dari tadi yang 10 miliar sampai 200, sekarang dari 1 miliar sampai 1 triliun. Di sini dilihat dari nilai nominal yang meningkat cukup tinggi dan pidananya turun. Nah, ini artinya apa? Kalau saya menangkap bahwa, dan kami redaksi Kontan menangkap bahwa memang untuk pidana badan itu sebenarnya mulai dikurangi. Tapi yang menjadi concern adalah bagaimana kemudian si pelaku itu kemudian bisa mengembalikan atau itu dihukum seberat-beratnya untuk kayak kalau bahasa kita sekarang memiskinkan dia lah. Karena bagi pelaku ini kan tujuan dia para pelaku di tindak kejahatan ekonomi ini kan uang memang motifnya ya. Jadi ketika dia dimiskinkan atau harta bendanya kemudian disita dan kemudian ada yang dirampas dikembalikan disita untuk negara ataupun kemudian dikembalikan ke para korban, itu akan membuat efek jera menurut saya. Skema, iya betul. Skema P2SK dan juga konsistensinya kita untuk merampok balik lah istilahnya para pelakunya dijalankan dengan baik. Nanti kita tunggu bagaimana P2SK ini berjalan begitu ya. Mas Alfred, terima kasih banyak telah bercerita di Business Talk. Semoga lancar urusannya dan kita menunggu keadilan diterapkan. Terima kasih. Amin. Mas Alfred Novel telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan membahas terkait dengan vonis 4 tahun penjara untuk Doni Salmanan. Tetap di Business Talk. Anda kembali di Business Talk, saya lanjutkan diskusi saya, Kang Asep. Begini yang kami tahu kemarin dari kuasa hukum Doni Salmanan yang hari ini batal hadir di Business Talk, yang tadi kami sudah undang, awalnya bilang mau datang tapi kemudian batal. Katanya ingin mengajukan banding, artinya mereka merasa bahwa 4 tahun pun itu terlalu lama begitu. Anda pandangnya gimana? Yang pertama memang banding itu hak para pihak, baik terdakwa maupun JPU. Nah, terdakwa katakanlah sekarang makanan tuh ringan, padahal itu 13 tahun dijatuhkan 4 tahun. Kedua, barang bukti dia bisa menikmati banyak. Justru menurut saya aneh gitu. Kan itu tuntutan lebih kalau seorang penegak hukum yang jam terbangnya tinggi ya. Sekali lagi ya. Di atas itu sepertiga atau berapa, saya matematiknya bodoh ya sekali lagi itu kan setengahnya, di bawah setengahnya jauh sekali, sepertiga atau berapa saya nggak tahu. Terus kemudian dia nikmati, lah kenapa susah gitu ya? Kalau saya nggak akan banding, jadi kalau banding bagi saya jadi keberatannya apa? Dituntutnya 13 tahun ya, kemudian juga barang bukti dia terima, kalau dikatakan cukup berat dia tahannya juga lumayan juga kan. Nanti kalau udah aturan yang baru tuh undang-undang pemasyarakatan, kalau dia sudah menikmati setengahnya, artinya dihukum 2 tahun, dikurangi, kan hitungannya bukan hitungan matematik di LP itu. Hitungannya kalau dikurangi jadi ya nggak nyampe 1,5 tahun. 1,5 tahun dia menikmati barang buktinya itu. Tapi itu saya pikir jangan ketawa dulu lah. Pokoknya nanti juga tunggulah. Kalau hakim bandingnya harus tadi saya bilang kan, harus hati-hati sama dengan sampai Mahkamah Agung. Cuman saya ingatkan jaksa harus terus. Kalau tidak sesuai dengan tuntutan, jaksa tidak mengajukan sampai kalau katakanlah banding kita yang terburuk ya, masih kalah, harus kasasi. Dan itu harus dibuka, itu yang untuk hukumnya ya. Di luar hukumnya tadi yang menarik adalah tadi kan konsumen kok tahu putusannya belum ada dibacakan. Itu dengan zaman sekarang, maaf ya, di Mahkamah Agung kena sama KPK dan beberapa hakim kena. Saya kira nih polanya masih sama, harus dibuka, terutama Bawaslu Mahkamah Agung harus aktif ya memeriksa ini. Karena ini menarik perhatian publik. Ya karena ketutup perkara yang lagi rame. Kedua,
LPSK juga harus aktif. Ini kan harus jangan misalkan diam saja. Ini kan jelas ya, karena pengumpulan investasi dari masyarakat kecil yang harusnya dibimbing ke investasi dalam tanda petik investasi yang legal dan logis ya harus turun. Kalau enggak turun, nah ini kan kejadian-kejadian gini nanti orang malas urusannya kan. Ya sudahlah gitu. Jangan sampai itu. Yang penting itu justru LPSK juga harus turun, Bawas Mahkamah Agung harus turun karena jelas titik-titik untuk diselidiki lebih lanjut itu ada itu. Oke. Saya ke Mas Yuwono. Kasus Doni Salmanan hanya satu dari sekian banyak kasus, termasuk Indra Kents. Ya kita kasih contoh itu karena yang paling ramai diperbincangkan begitu. Kalau dari hasil perbincangan kita pun, kalau Kang Asep ini malah terang-terangan, bilangnya curiga ini mengada-ngada dan segala macam. Apa dampaknya bagi regulator? Kalau regulator dan juga tentu ya hakimnya dengan putusan yang ada yang jadi kontroversi begitu. Apakah ini membuat dari kacamata redaksi justru membuat kita semakin malas seperti tadi dibilang Kang Asep untuk melaporkan atau percaya hukum? Artinya orang udah anti gitu. Iya. Ya semoga kemudian seperti Kang Asep bilang bahwa nanti di tingkat banding hakim juga akan menilai keputusan dari baca baik-baik kalau kata Kang Asep. Baca baik-baik Kang Asep ya. Artinya memang apalagi kalau ini kita bicara industri keuangan secara besar ya Mbak, bahwa ini adalah kepercayaan gitu. Masyarakat butuh kepercayaan bagaimana penegakan hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya gitu. Nah untuk kasus-kasus seperti ini apalagi yang kemudian punya nilai ekonomi tinggi gitu, tentunya pemerintah juga jangan main-main, dan aparat penegak hukum ataupun institusi pengadilan juga tentunya harus bijak, dan maksudnya ini kan ada asas dalam hukum itu kan ada asas keadilan ya. Apakah masyarakat bisa menerima putusan Doni Salman jika dibandingkan dengan Indra Kents? Di mana keadilan, sama-sama korban binomo kok gitu, sama-sama dirugikan juga. Tapi putusannya berbeda, dan apalagi saya juga kaget tadi dengar Kang Alfred bilang bahwa ada mereka dengar putusan yang ringan terhadap Doni Salman sebelumnya. Betul, ini akan menjadi mungkin teman-teman media akan semakin tertarik dengan kasus ini. Ada apa ini gitu kemudian hingga. Dan tim konten nanti akan ikut melakukan investigasi? Pastinya kita akan terus menulis berita tentang investasi-investasi bodong termasuk Doni Salmanan ini. Baik, dan mungkin untuk kasus ini pun jadi prioritas kita ya Kang, sebagai media. Siap. Untuk mengedukasi masyarakat, nggak cuma regulator ya, kita juga akan edukasi masyarakat dengan kapasitas yang kita miliki, hak siar kita maupun hak penerbitan yang dimiliki oleh Kontan. Saya ke Kang Asep karena tadi disinggung lagi sama Mas Yuwono soal Indra Kents. Indra Kents ini kan 10 tahun ya? Kalau menurut Anda itu sudah oke? Ya kalau saya tadi, kembali ya, ini kan awalnya adalah investasi. Ya. Terlepas investasinya nggak legal, cuma ada kepercayaan publik ya yang terbuai oleh kesultanan tadi. Artinya apa? Ketika masyarakat susah cari kerja, susah cari duit, percaya dengan contoh, apalagi dipublikasi dengan model-model tertentu ya, apalagi ada apa istilahnya yang ngebantuin tokoh-tokoh tertentu, apa namanya itu? Influencer. Influencer. Nah, saya suka lupa lah, namanya udah tua ya. Ada influencer dibantu yang tokoh-tokoh menarik. Ini kan masyarakat Indonesia itu kan masyarakat patembayan, masyarakat lihat tokoh ya. Nah, ketika lihat tokoh ini ternyata dilakukan itu, kembali tadi saya senang Pak Sujono. Yang penting uatnya kembali gitu kan. Kalau soal putusan mas saya juga oke, misalkan putusan ringan ya bersama dengan si Doni 4 tahun. Tapi kalau duit kembali masih logis bagi saya. Karena sejak awal juga orang kan tadi mengharapkan sesuatu, terlepas itu misalkan dia ketidaktahuan atau spekulasi, tapi pembelajaran penting ketika masyarakat ya tahu ada bentuk investasi ya, bentuk apapun. Kalau selama kan normal kan obligasi, reksadana di bank, asuransi gitu kan. Nah, kalau sekarang ada investasi di dunia dunia elektronik lah, dunia maya ya, apapun tadi binomo dan sebagainya sejenisnya, di situ banyak jenisnya. Nah sekarang sekali lagi ya, saya lebih tertarik betul justru yang penting diutama adalah uang kembalikan dulu kepada mereka. Dan dengan putusan ini, karena tadi Kang Asep juga yang mengingatkan gitu, yang terlibat di binomo maupun konteks itu adalah artis gitu ya, nama-nama besar, nggak cuma influencer biasa gitu, sampai dipanggil berkali-kali ke kantor polisi. Kalau keputusan seperti ini kan juga bikin orang yang nanti juga nggak mikir panjang, yang penting duit, tanggung jawab moralnya belakangan. Begitu bukan jadinya? Iya, makanya kan ketika orang melihat tokoh-tokoh ya tadi secara terpetik sultan-sultan gitulah, penampilan wah gitu, Indonesia itu kan yang penting penampilan, bungkus bukan isi gitu kan. Nah orang kan tertarik. Nah kan saya khawatir kan ketika ada yang resmi ya,
Nah, orang juga nggak percaya nanti ujungnya. Bahaya kan, uang itu harus jalan kan sebenarnya di investasi itu kan. Betul. Bagaimana uang berputar dari masyarakat kan. Iya. Masyarakat kan menerbitkan pemerintah aja menerbitkan obligasi dan sebagainya. Ya, jelek-jelek sebenarnya saya ngajak orang hukum bisnis, hukum pidana loh sebenarnya. Ya, jadi ada ekonomi, apalagi sekarang dikaitkan lah ekonomi dan sebagainya kan, ekonomi syariah, ekonomi perkembangan supaya dana itu ini dari masyarakat umum. Nah, kepercayaan masyarakat ini jangan hanya gara-gara putusan, ya. Yang ngawur, yang janggal, nanti masyarakat nyimpen duitnya di bawah bantal. Nah, cuma tinggal kan untuk lanjut tadi sosialisasi dan literasi. Sekarang bagaimana menekan pada masyarakat supaya mereka tuh harus hati-hati ketika mendengar ada bisnis-bisnis tanda petik ya jualan atau pengumpulan duit yang paling gampang, harus hati-hati gitu kan, tidak sembarangan. Karena jadi dicontohkan oleh para influencer, artis-artis, tokoh-tokoh ya yang sebenarnya mereka bungkus semua kan. Itu gak penting. Tapi sekali lagi kalau bagi saya justru kalau hukuman, tapi justru kali ini hukumannya ringan dikembalikan kepada terdakwa itu 2 kali janggal. Kalau misalkan hukuman ringan oke lah saya terima 4 tahun ya. Tapi uang 17 miliar kurang lebih itu tidak dikembalikan kepada yang punyanya, dan mereka adalah masyarakat kecil sekali lagi. Ya itu ya nanti akan menimbulkan masyarakatnya malas berinvestasi. Ya itu akhirnya juga menghambat keinginan kita juga mengembangkan industri keuangan ya. Nah, industri keuangan rusak. Untuk orang melek investasi juga kayaknya udah males. Kasarnya simpan duit di bawah bantal begitu ya, Mas Yuwono. Karena bagian dari investigasi. Kalau kita bandingkan dengan apakah pernah ada negara-negara lain yang menerapkan hukuman yang sama, yang kalau kata Kang Asep nggak masuk akal gitu, atau sebenarnya ada di negara lain yang sudah melakukan seperti Kang Asep katakan tadi bahwa pidananya boleh kecil, tetapi ganti ruginya itu udah ada lebih gede gitu misalnya. Iya. Kalau itu mungkin Kang Asep nanti mungkin lebih bisa detail. Tapi kalau saya nggak salah baca itu di Amerika Serikat juga binomo itu juga ada gitu. Dan kasus saya lupa namanya. Cuma itu hukumannya memang tinggi, uang ya. Uangnya ganti, justru ya. Betul, tinggi. Pidananya dia harus mengembalikan uang kepada para korban. Betul. Itu di Amerika Serikat yang tergolong masyarakatnya ya boleh dibilang tingkat edukasinya tinggi. Kita melihat Amerika sebagai negara maju ya. Tapi toh binomo juga ada di sana gitu, dan itu kemudian ya hukumannya dendanya sangat tinggi itu. Mungkin boleh di. Jadi gini, beberapa negara maju itu memang pola-pola gini ada, ya. Yang istilah ponzi aja yang paling gampang kan dari mereka juga kan. Jadi kalau hukuman badannya tadi kan itu memang rendah, tapi hukuman tadi ganti ruginya, dendanya itu yang tinggi. Artinya apa? Pembelajaran bagi siapa yang melakukan itu, duit balikin gitu. Karena bukan duit lu, karena lu ngumpulin duit dengan cara ya dua tadi kalau istilah OJK itu kan nggak logis, nggak legal, kata ini bahaya. Tapi kalau sekarang duitnya dikembalikan kepada yang pembohong, istilah sekarang kan pembohong atau apa namanya, ya gimana lagi gitu kan. Yang penting itu tadi uang gini sebenarnya itu kan ya ini benar keperdataan. Jadi hubungan hukum ya antara pihak-pihak yang percaya menyerahkan uang. Cuman ketika percaya menyerahkan uang kita menyesatkan, ada bohong. Artinya uangnya harus sebalikin lagi. Sebenarnya hukumnya bukan prestasi, cuman kita dipidanakan. Kang, tapi gini, saya baca SWI itu juga menyarankan kepada korban kalau nggak banding meminta untuk pilotkan, mana yang lebih baik? Itu hati-hati. Ya kalau dipilotkan itu saya boleh pamer ya. Saya adalah hakim niaga pertama dari Republik Indonesia ini ya. Jadi saya tahu saya ada beberapa teman tuh hakim niaga. Justru kalau dipilotkan nanti permainan akan muncul. Kita pernah lihat beberapa kejadian pengumpulan uang yang hubungan dengan ibadah itu kan. Akhirnya justru mereka nggak dapat apa-apa. Karena kita mengenal macam-macam kreditor profesional, konkuren. Mereka konkuren, bukan separatis. Jadi bahaya. Nanti jangan-jangan ada permainan lagi hilang. Kalau menurut saya tetap gugatan ini ganti ruginya kejar. Ganti rugi tetap dikejar. Kalau sampai kalah, terakhir gugat perdata. Karena ini bukan haknya itu. Kalau dipilotkan lebih berbahaya. Karena kan nanti kalau itu kan punya hutang, jatuh tempo dan nggak dapat ditagih. Nanti banyak-banyak kalahnya di macam-macam kreditor. Baik. Mas Yuwono boleh menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini singkat saja sebelum menutup. Baik. Jadi memang pada dasarnya hukum pidana itu adalah hukum ultimatum remedium. Jadi upaya terakhir untuk memperbaiki suatu keadaan. Nah, sekarang semakin modern. Pemulihan kerugian korban itu yang paling diutamakan. Baik. Pemulihan. Yang penting itunya aja. Uangnya dikembalikan. Itu aja pertimbangannya begitu. Tentunya juga kita harus juga
tanpa kemudian mengesampingkan literasi dan edukasi masyarakat ya. Jadi jangan sampai mereka itu tetap menjadi salah satu poin dan PR kita sampai Betul. sekarang. Terima kasih Mas Yono Tretmojo, jurnalis investigasi konten, telah memberikan pandangan redaksionalnya kepada kami. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Kang Asep Iwan Irawan, pakar hukum pidana. Kita menunggu babak baru, babak yang lebih adil. Dia harus ikutin terus berita ini. Kita ikutin dan terus kita pantau ya, pantau, Mas Yono. Dengan demikian saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Korban merasa tersakiti dengan putusan hakim 4 tahun penjara untuk Doni Salmanan. Mereka mengajukan banding dan berharap uang mereka untuk dikembalikan. Kita tunggu babak berikutnya, keadilan ditegakkan. Saya Mahasiswa Tarigan, sampai jumpa Selasa depan.